Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang saham gorengan lagi ya teman-teman. Jadi kenapa saya sering bikin video tentang saham gorengan, yaitu agar teman-teman khususnya yang investor pemula itu ya jangan sampai terjebak di situ ya. Kalau terjebak di situ tuh ya akan sulit untuk keluar teman-teman. Pertama adalah eh, dia akan kecanduan. Nah, yang kedua ya dia sudah minus banyak di situ dan akhirnya mau cut loss juga berat ya. Akhirnya dia biarkan aja. Terus portofolio itu akhirnya juga minus lama ya. Ya untung-untungan kalau misalnya saham gorengan itu tiba-tiba naik tinggi ya dia bisa keluar. Tapi kalau enggak ya akhirnya terjebak lama di situ ya. Bisa setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Kalau kalian investor besar modalnya besar sih nggak masalah ya. Tapi kalau kalian modalnya cuman sedikit terus kemudian terjebak di situ ya akhirnya kan jadi menyesal ya. Nah, kalau kita lihat ya memang tidak semua saham itu ini ya teman-teman ya bagus ya. Jadi ada mungkin ratusan atau nggak tahu saya itu jumlah yang IPO di IHSG itu ada berapa itu total sahamnya. Dari sekian banyak saham itu teman-teman harusnya memilah atau memilih saham-saham yang berfundamental bagus ya. Jadi tidak hanya saham-saham yang naik turun spektakuler ya. Ketika saham itu naik tinggi itu wah itu pasti bagus itu belum tentu. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Karena sekali kejebak di situ itu akan susah keluar ya. Ya beberapa contoh ya sahamnya. Kalau dulu tuh saham-saham grup Bakri itu kan sering dimainkan ya, jadi saham gorengan. Terus kemudian saham-saham yang lain. Dan sekarang lebih variatif lagi ya, banyak saham yang bisa dimainkan. Siapapun yang punya dana besar, dia bisa memainkan saham itu. Tekniknya adalah pakai teknik pancingan teman-teman. Ya mirip-mirip apa ya, kayak investasi-investasi bodong gitu kan. Jadi ketika kita masuk pertama kali, kemudian dinaikkan ya profit itu kan 1 bulan 2 bulan profit 3 bulan profit, akhirnya kita tergiur wah kok profit terus, akhirnya nambah modal begitu modal besar masuk langsung digulung ya, istilahnya langsung diturunkan sahamnya dan minus dibiarkan sampai mungkin setahun 2 tahun kalian udah nggak bisa ngapa-ngapa. Kalau yang investor besar kan masih bisa, masih banyak mainannya mereka ya. Kalau kita udah nggak bisa apa-apa ya akhirnya ini. Makanya saya setiap apa ya ada yang tanya ini saham gorengan apa enggak itu ya saya jawab semampu saya ya. Kalau menurut saya gorengan ya saya bilang itu gorengan. Jadi harap berhati-hati ya. Misalnya kayak Kutu ini mungkin banyak yang masuk di harga 400 ya sampai sekarang nggak bisa. Padahal kalau kita lihat secara apa ya, secara kasat mata Kutu ini kan punyanya apa ya investor-investor besar ya, termasuk Telkom itu kan juga punya sahamnya. Tapi ternyata juga nggak bergerak naik ya karena ya memang fundamentalnya kurang bagus teman-teman. Nah, fundamental kurang bagus masih minusnya aja 2,7 triliun kayak gini kan berat ya. Dulu yang sering dimainkan Bumi ya, kalau teman-teman pernah ngamati nih ya. Ini Bumi itu udah net profit 1,39 triliun. Sebelumnya kan masih minus-minus ya. Ini harusnya Bumi itu naik ya secara fundamental naik. Tapi karena dia juga berat ya, ini jumlah lembar sahamnya aja besar banget nih. 371 miliar nih, besar banget nih teman-teman. Jadi kalau dia profit 3,7 triliun itu IPS-nya baru berapa itu 10 ya. IPS-nya kecil banget ya. Makanya dilihat nih. Nah, IPS-nya 8. Dan itu pasti dividennya nggak ada nih. Iya nggak ada ya. Belum tentu ini uangnya ada kayak gini. Nah ini kalau kita lihat nih.
harganya fluktuatif banget nih, 69 kemudian naik turun kayak gini. BNPR, apalagi friend. Nah, ini brand coba kita lihat. Nah, brand ini kan ngeri-ngeri juga nih ya. Ini diangkat sampai 12.000, sekarang tinggal ya 7 ribuan lah. Harga wajarnya itu di sekitar 900-an, nggak tahu 900 atau berapa ini. Karena pairnya udah 500, PBV-nya 120. Dan ini setelah turnover besar, teman-teman. Dan kalau dilihat dari transaksi hariannya mungkin nggak nyangka ya kalau ini saham gorengan ya. Tapi ketika fundamentalnya berkata lain ya kita harus hati-hati, teman-teman. Net profitnya 900 miliar, dividen ya tentu saja nggak ada ya. Jadi kayak gini ya harus hati-hati, teman-teman ya. Nah, ini yang MLPT coba ini. Nah, saya nggak berani masuk saham ini. Nah, MLPT ini secara fundamental bagus. Ini ya, laporannya kelihatan bagus nih. 2021 IPS-nya 138, 22, 289, 23, 120, 24, 256. Berarti tahun 2023 harusnya anjlok ya. Kita lihat 2023 anjlok nggak ini dia? Turun ya, 2023 turun. Nah, tapi 2024 naiknya udah nggak wajar, teman-teman. Ini kan naiknya udah berapa kali lipat tuh. Kalau dari awal tahun ya 1200 itu udah naik 8 kali lipat. Terus PBR-nya 54, PBV 34. Ini udah kemahalan. Kalau saya nggak berani kayak gini. Nah, teman-teman berani ya monggo silakan. Karena nanti bisa jadi ya, nanti akan koreksi juga. Suatu saat akan koreksi ya. Ini lihat. 2021 dia naik tinggi ke 4.000 sekian, habis itu turun terus sampai 2022, 23, 24, pertengahan 24 ya turunnya. Hampir 3 tahun ya. Setelah itu naik tinggi. Ya, ini apa ya? Dulu ini WIM juga ini, hati-hati teman-teman. Ini ada yang mainin ini, coba ini turun terus ini diangkat sampai 3.700. Tuh, habis itu dibanting di 900. Ini kalau mentalnya nggak kuat ya jantungan di depan laptop jantungannya. Teman-teman mungkin belum pernah ngalami ya kerugian sampai 90%. Kalau saya udah pernah, jadi saya betul-betul menghindari ya saham-saham seperti ini. Lebih baik fokus di saham-saham yang dividennya besar atau fundamentalnya bagus, trennya bagus. Kalau misalnya koreksi ya koreksi wajar, habis itu 1 tahun udah balik lagi, itu enak, tenang, tinggal kita fokus saja nambah lot. Banyak sekali ya saham-saham yang misalnya banking ini ya, BCA, BNI, Bank BRI, ini mau koreksi nih ya, Bank Mandiri, Bank Niaga, BRIS ini kayaknya juga naik tinggi kemarin ya. Oh, ini udah naik tinggi setahun aja, naik udah berapa kali nih. Ini saham bagus ini BRIS ini. Walaupun pairnya masih besar ya, PBV-nya juga sudah lumayan tinggi. Nanti kalau mau masuk tunggu koreksi aja dulu nih. Nah, ini BRIS ini juga ini karena baru saham-saham baru awal ya, dia diangkat sampai ini dari 2020 nih sampai tinggi 3.400, habis itu turun terus sampai 2023 akhir baru naik lagi. Ya, kemudian ini mau dinaikkan sampai 3.400, 3.500 ya, habis itu koreksi lagi Pak. Tapi tenang ya teman-teman, kalau kita pegang saham seperti itu ya, misalnya apa lagi ya, saham-saham inilah, saham sektor batubara ini juga menarik kan, dividennya besar dan kita tenang. PTBA ini bagus juga nih teman-teman kalau mau. Ini nanti isunya labanya bisa naik hampir 50% 60% tuh kalau diterapkan
peraturan yang terbaru ya tentang harga standar harga batubara untuk domestik ya. Indi ini juga menarik walaupun harga sahamnya fluktuatif banget Indi. Nah ini naik 2022 itu sampai 3.300 terus habis itu turun sampai 1.100, sekarang sudah mulai naik lagi. Nah ini 5 tahun hampir sama, cuma kelemahannya Indi ini apa ya, dividennya kecil banget. Kalau pegang batubara mending yang dividennya besar. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, sekedar refresh ya aja. Mudah-mudahan hari ini indeks bisa naik ya, karena kemarin pelantikan presiden terbaru, kebijakannya mudah-mudahan lebih pro kepada ekonomi ya, sehingga ekonomi masyarakat daya belinya naik, kemudian usaha-usaha juga mulai menggeliat. Nah itu penting ya, kalau misalnya ekonominya nggak naik ya Indonesia saham-saham juga akan lesu juga ya. Kalau saya optimis lah, mudah-mudahan lebih bagus ini. Oke ya, itu dulu teman-teman. Tetap semangat, tetap investasi. Kalau bisa jangka panjang, pilih saham-saham yang fundamental bagus. Jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Kalau teman-teman mau gabung di grup, silahkan monggo. Tinggal klik aja gabung di situ. Tapi teman-teman harus subscribe dulu. Nggak mahal biayanya, cuman traktir kopi aja lah ya. Nanti teman-teman bisa konsultasi lebih detail tentang beberapa saham atau mau konsultasi portofolio, nggak masalah. Kita santai-santai aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.